Ini topik kita, yaitu kontrol dan akuntansi manajemen. Ya. Jadi kontrol ini kan salah satu salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh manajemen. Ya. Kalau kita kembali ke fungsi-fungsi manajemen menurut ilmu manajemen itu ada ada 4 ya yang mereka singkat menjadi POAK gitu ya. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, jadi planning sudah kita singgung sebelumnya. Kemudian hari ini kita ambil masalah controllingnya ya, control. Lantas mungkin di pertemuan pertama dulu kita pernah menyinggung bahwasanya dari sisi dari sisi akuntansi manajemen ya, maka fungsi-fungsi manajemen yang terpenting itu kita peras menjadi 4 ya, yaitu ada strategic management. Ini waktu itu sudah kita singgung ya. Ini merupakan fungsi yang paling penting dari manajemen, yaitu mempersiapkan strategi untuk kepentingan dan kemampuan bersaing perusahaan ya. Jadi apa peran daripada akuntansi manajemen dalam penyiapan strategi perusahaan itu sudah kita singgung sebelumnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan dan pengambilan keputusan ya. Ini juga sudah kita singgung. Baru hari ini yang akan kita ambil itu adalah masalah kontrol ya, masalah kontrol di mana ini terkait dengan manajemen kontrol dan operational control ya. Dan katanya informasi yang disediakan oleh akuntansi manajemen itu sangat diperlukan untuk bisa mengidentifikasi ini ya, dua hal ini, yaitu mana operasi-operasi perusahaan yang tidak efisien dan juga untuk menentukan bagaimana praktik yang paling efektif dalam pemberian reward, dalam pemberian penghargaan kepada para manajemen ya. Kemudian yang keempat itu adalah penyiapan laporan keuangan ya. Ini tentu tidak merupakan topik yang kita ambil, preparation of financial statement ya, karena kita fokus ke akuntansi manajemen saja. Baik, kita coba lihat dulu apa pengertian daripada kontrol itu ya. Terus, kalau kita bicara tentang kontrol, maka sebetulnya kita tidak bisa terlepas dari pembicaraan mengenai planning. Karena planning and control itu merupakan dua sisi yang hampir dapat dikatakan tidak bisa terpisah. Ya. Kenapa? Karena planning yang dilakukan, perencanaan yang dibuat perusahaan itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ditindaklanjuti dengan kontrol. Begitu juga halnya, kontrol tidak akan mungkin dilakukan kalau planningnya tidak dilakukan sebelumnya. Jadi ini dua mata pisau yang saling terkait ya, atau dua sisi. Kalau kita misalnya pegang uang koin ya, uang koin, maka dua sisi itu saling terkait, dia tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Jadi oleh sebab itu planning dan control itu merupakan dua fungsi manajemen yang paling penting ya, di mana keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Seperti yang tadi kita katakan, planning walaupun dilakukan itu tidak akan bermanfaat apa-apa, akan menjadi sia-sia bila itu tidak ditindaklanjuti dengan kontrol. Begitu juga halnya, kontrol tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau tanpa terlebih dahulu dilakukan planning. Ya, jadi planning and control merupakan dua hal yang tidak bisa terpisah dan sangat penting. Ya. Planning itu mungkin kita sudah pernah singgung bahwasanya apa yang dilakukan dalam perencanaan itu adalah memilih atau menetapkan tujuan atau menentukan tujuan. Lalu menentukan, memprediksi apa hasil yang diharapkan dengan tujuan yang tadi sudah ditetapkan. Lalu mempersiapkan bagaimana caranya agar tujuan itu bisa dicapai. Nah, kalau kita sudah menentukan apa yang menjadi tujuan, apa hasil yang kita harapkan dari situ, lalu kita sudah juga mencoba memutuskan bagaimana caranya agar tujuan itu bisa dicapai, maka tentu langkah selanjutnya pihak manajemen tidak akan
menyimpan saja apa yang sudah dilakukannya itu, tapi itu harus disampaikannya kepada seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan. Itu yang dikomunikasikan kepada seluruh komponen yang ada dalam organisasi, sehingga semuanya di dalam organisasi itu akan tahu apa yang harus dicapai, sehingga mereka akan tahu juga apa yang harus dilakukan agar yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai. Dan ini akan digambarkan lebih lanjut dalam sebuah alat yang kita sebut dengan anggaran, ya, budget, ya. Sehingga katanya budget itu adalah merupakan alat perencanaan yang terpenting, the most important planning tools, ya. Oke, itu dari sisi perencanaannya. Kemudian kalau kontrol sendiri bagaimana? Tadi kita katakan perencanaan ini walaupun sudah dibuat sedemikian rupa cukup baik, ya, cukup rapi dan rinci, serta ya sedemikian baguslah perencanaannya itu. Tujuan yang ingin dicapai sudah ditetapkan, lalu langkah-langkah agar itu bisa tercapai sudah ditentukan. Ya, tetapi kalau kontrol tidak dilakukan, maka perencanaan yang tadi sudah dibuat itu menjadi sia-sia. Apa itu kontrol? Ya, ada yang mengatakan bahwasanya kontrol itu adalah tindakan, ya, yang yang mengimplementasikan perencanaan yang sudah diputuskan atau memutuskan bagaimana mengevaluasi kinerja dan juga memberikan umpan balik kepada organisasi. Jadi di sini dalam hal kontrolnya ada 3 hal, ya. Pertama, mengambil langkah-langkah untuk melihat apakah perencanaan tadi sudah diimplementasikan, bagaimana implementasinya, kemudian memutuskan bagaimana kinerjanya, ya. Jadi tentu kita melihat apa yang sudah dibuat, ya. Apakah yang tadi sudah direncanakan itu memang diimplementasikan atau tidak. Kemudian kita melihat juga bagaimana pelaksanaannya, apakah yang diharapkan itu bisa tercapai, karena tadi kan ada di sini apa, to predict the result, ya, to predict the result, memprediksi apa hasil. Maka di sini kita akan melihat bagaimana hasil yang didapat, dan berdasarkan hasil yang didapat itulah kita bisa memutuskan apakah kinerjanya itu bagus atau tidak bagus. Itu evaluate performance, ya. Kemudian dari tindakan tersebut kita akan bisa memberikan umpan balik, ya, bisa memberikan umpan balik pada organisasi bahwasanya yang lalu itu inilah yang direncanakan, kemudian ini yang sudah terlaksana, lalu kinerjanya begini. Nah, ini tentu akan menjadi masukan kepada pihak organisasi atau pihak manajemen bagaimana ke depannya, ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya ini mungkin bahasa yang lebih sederhana. Kontrol itu adalah suatu proses untuk meyakinkan bahwa aktivitas organisasi confirm, ya, confirm, sejalan. Proses untuk meyakinkan bahwasanya aktivitas yang dilakukan organisasi sejalan dengan yang direncanakan, ya, dan tujuan-tujuan tersebut tercapai. Nah, ini dia, ya. Jadi kita sudah katakan tadi perencanaan sudah dibuat. Jadi dengan dibuatnya perencanaan kita tahu apa tujuan yang mau dicapai, dan untuk bisa mencapai ini sudah ada ditentukan langkah-langkah apa itu untuk bisa sampai ke sana. Nah, langkah-langkah inilah yang sekarang kita konfirmasi. Ini betul terlaksana atau tidak terlaksana. Itu yang dilakukan dengan kontrol, ya. Sehingga nanti dapat dipastikan apakah tujuan yang tadi sudah ditetapkan pada perencanaan itu tercapai atau tidak. Lalu katanya kontrol itu meliputi berbagai metode dan prosedur, ya. Jadi kontrol itu meliputi semua metode dan semua prosedur yang mengarahkan para karyawan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan organisasi. Ya, jadi mungkin bagian produksi melakukan aktivitasnya sendiri, ya, bagian pemasaran melakukan aktivitasnya sendiri, bagian keuangan melakukan aktivitasnya sendiri, tetapi semua aktivitas yang mereka lakukan itu tentu arahnya untuk mencapai satu tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian ahli yang lain ada yang mengatakan ini katanya
kontrol itu menentukan atau mengeset, ya, lalu menspesifikasi atau apa namanya, merinci, ya, lalu menentukan terlebih dahulu, ya, atau menetapkan terlebih dahulu perilaku dan juga prosedur-prosedur dari karyawan yang harus diikuti. Jadi bagaimana perilaku karyawan itu ada diatur di dalam kontrol. Ya. Jadi dalam pelaksanaan kontrol itu tidak hanya tidak hanya memonitor apakah perencanaan yang tadi sudah dibuat sudah terimplementasi dengan baik, tetapi sekaligus juga untuk menentukan bagaimana sebetulnya perilaku daripada si karyawan. Kenapa perilaku itu yang harus diatur? Karena karyawan inilah yang akan melaksanakan apa yang tadi sudah direncanakan. Jadi kalau seandainya si karyawan tidak berperilaku sesuai dengan yang diinginkan, perilaku yang diinginkan itu adalah perilaku yang melaksanakan apa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Nah, kalau dia tidak tidak berperilaku untuk ke situ, tentu akan terjadi penyimpangan dan itu akan membuat tujuan yang akan dicapai perusahaan menjadi gagal untuk tercapai. Ya. Secara konsep katanya kontrol itu meliputi prosedur, peralatan, ya, pengukuran kinerja, dan juga sistem dari organisasi yang dipakai untuk mengarahkan, ya, to guide, mengarahkan dan memotivasi semua karyawan guna mencapai tujuan organisasi. Ini mungkin bahasa yang lebih luas dari itu. Ya. Dengan kondisi lingkungan bisnis yang ada pada saat ini, pengelolaan biaya, managing cost, ya, mengelola biaya, dan juga variabel-variabel kinerja yang lain, ya, dalam keseluruhan rantai nilai itu menjadi katanya satu hal yang sangat penting, paramount importance, ya, satu hal yang sangat penting dalam melakukan persaingan. Jadi artinya kalau dengan kondisi bisnis yang ada saat ini, di mana persaingan itu semakin luas dan semakin tajam, ya, yang kita kenal dengan satu istilah yaitu persaingan yang bersifat global, ya, dengan persaingan yang bersifat global, di mana persaingan itu tidak hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang berada pada lokasi yang sama, tapi berasal dari seluruh lokasi yang ada. Itu terjadi persaingan, kemudian di antara produk, di antara perusahaan dan sebagainya terjadi persaingan, dia semakin rumit. Ya. Dalam kondisi seperti itu katanya pengendalian tadi itu menjadi satu poin yang sangat penting, khususnya berkaitan dengan pengendalian biaya dan juga pengendalian terhadap variabel-variabel kinerja yang lain. Ya. Apa variabel kinerja yang lain? Tentu di samping biaya juga tentu penghasilan, ya, kemudian pelayanan konsumen, pengiriman produk dan sebagainya. Itu akan menjadi hal yang paling penting, ya, dalam memenangkan persaingan pada saat ini. Tidak ada kontrol katanya tanpa perencanaan dan tujuan. Nah, ini tadi sudah kita singgung, ya. Bahwasanya tadi kita sebutkan bahwasanya antara planning dan kontrol itu dua hal yang tidak bisa terpisah. Tidak ada kontrol kalau perencanaan tidak dibuat, dan tidak ada manfaatnya planning kalau kontrol tidak dilakukan. Jadi no control without plans, ya. Itu saling terkait. Oke. Nah, kalau kita coba gambarkan dalam bentuk bagan mungkin kira-kira seperti ini, ya. Ini perencanaannya dimulai. Kemudian kalau perencanaan sudah dilakukan, ya, baru akan dilaksanakan to execute, ya. Kemudian apa yang dilaksanakan tadi tentu dimonitor. Itu kita coba lihat, ini yang direncanakan begini, yang dilaksanakan begini, cocok atau tidak cocok, itu kita monitor. Kemudian hasilnya bagaimana, kita evaluasi. Apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kalau setelah dievaluasi, tentu kalau ada terjadi penyimpangan, dilakukan koreksi. Jadi kalau kita perhatikan dari 4 titik yang ada, 5 titik yang ada pada bagan ini, sebetulnya proses kontrol itu meliputi dari sini, ya, monitor, evaluate, dan correct.
Disinilah kontrol itu berperan. Ya. Jadi planning itu di sini. Ya. Jadi kalau planning itu sudah dilaksanakan, maka langkah kontrol ini itu yang dibuat ya untuk bisa melihat apakah planning itu sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke tipe-tipe atau jenis-jenis dan tingkatan-tingkatan pengendalian atau kontrol itu, ada yang mau didiskusikan terkait dengan mungkin tadi sedikit definisinya atau konsep awal dari kontrol itu, ada yang mau didiskusikan? Oke. Baik, kalau tidak ada, kita coba lihat jenis-jenis dan tingkatan-tingkatan dari pengendalian. Kalau kita perhatikan tipe atau jenis-jenis daripada pengendalian, ya, ada 3 tipe yang kita bisa lihat kontrol di dalam setiap organisasi. Ada 3 tipe kontrol. Ya. Pertama yang kita sebut dengan feed forward control. Ya. Ini kontrol ke depan. Ya. Kontrol ke depan artinya dilakukan kontrol untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan di depan. Ya, jadi kita ambil langkah-langkah tertentu agar apa yang nanti terjadi di depan itu bisa dikendalikan. Ya, feed forward control. Kemudian ada yang disebut dengan concurrent control atau juga sering disebut sebagai preventive control. Nah, ini concurrent control ini kontrol yang dilakukan secara bersamaan, concurrent ya, bersamaan dengan pelaksanaan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah feedback control. Ini adalah pengendalian umpan balik. Jadi artinya kita sudah lakukan pengendalian, kita dapatkan apa yang terjadi, kita ketahui apa yang terjadi, dan itu kita jadikan masukan untuk perbaikan, ya, untuk perbaikan ke depan. Ya. Itu dari segi tipenya. Kalau dari segi tingkatannya atau levelnya, kita mengenal ada 2 jenis, ya. Ada 2 jenis atau 2 level kontrol. Pertama yang kita sebut dengan strategic control, ya. Nah, di sini sudah ditunjukkan itu secara garis besar poin-poin dalam strategic control itu. Pertama, fokusnya ke eksternal. Strategic control itu fokusnya ke eksternal. Jadi artinya perusahaan harus atau manajemen harus memperhatikan aspek-aspek yang berada di eksternal perusahaan. Guna apa? Guna mempertahankan tingkat kemampuan dia bersaing tentunya. Ya. Ini yang eksternal fokus. Ya. Kemudian dia menekankan ke masalah persaingan di eksternal. Ya. Penekanannya ke persaingan di eksternal. Ya. Jadi dia akan mencoba ya melihat aspek-aspek kekuatan dia sendiri untuk digunakan dalam bersaing. Ya. Jadi dia tidak hanya fokus ke eksternal saja, tetapi menghadapi eksternal dia perlu tahu apa yang dia punya, kemampuan apa yang dia punya. Maka di sini mungkin ini yang kita sebut apa itu analisis SWOT itu ya. Ada internal strength, kekuatan internal, kemudian kelemahannya apa, lalu dengan kekuatan dan kelemahan itu dia akan mencoba memanfaatkan opportunity yang ada, peluang-peluang yang ada. Tentu peluang-peluang yang ada itu tidak bisa dimanfaatkan kalau tidak punya kekuatan, ya, atau kita tidak bisa menutupi kelemahan yang kita miliki. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah threat-nya ya, ancaman, ya. Apakah ancaman-ancaman yang ada itu bisa diatasi perusahaan dengan kekuatan yang ada, strength. Ya. Oke. Kemudian yang manajemen kontrol, ya, manajemen kontrol yang kita sebut juga manajemen kontrol sistem. Ini ada mata kuliah. Ada satu mata kuliah namanya manajemen kontrol sistem ya di S1. Ya. Ini fokusnya ke internal. Jadi dia tidak melihat eksternalnya, tapi dia fokus ke internalnya saja. Ya.
Jadi kalau begitu mungkin strategic control ini ya bisa kita duga itu akan di apa namanya dimainkan atau diperankan oleh top manajemen ya, top manajemen. Sedangkan yang manajemen control ini akan diperankan oleh mungkin middle level management ya, dan juga lower level management karena dia fokusnya ke internal. Oke. Dia fokusnya ke internal, kemudian katanya meliputi seluruh mekanisme kontrol yang ada, collection of control mechanism, yang berbagai mekanisme pengendalian itu di sini terkumpul ya. Kemudian tujuannya katanya apa? Di aim itu adalah mempengaruhi perilaku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi fokusnya di sini bagaimana supaya karyawan dan seluruh apa namanya komponen-komponen internal yang ada dalam perusahaan itu bisa dipengaruhi, bisa digerakkan untuk mencapai tujuan organisasi tanpa melihat keluar. Dia hanya melihat ke dalam saja. Bagaimana caranya ini supaya seluruh karyawan itu akan berperilaku sesuai dengan yang diinginkan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Jadi kalau begitu jelas ya mungkin seperti yang kita sebutkan tadi bahwasanya manajemen kontrol sistem ini diperankan oleh manajemen tingkat menengah ke bawah. Sedangkan strategi kontrol itu dilaksanakan oleh top manajemen. Ya. Oke, mungkin nanti kita akan coba, ya tentu kita akan coba bahas ini satu persatu ya. Ya, ini dia kita coba lihat tiga tipe kontrol tadi. Nah, di sana ada feed forward control. Ya. Jadi yang bagaimana dengan feed forward control itu kalau kita lihat di sini kita feed forward control itu adalah aktivitas yang belum terjadi. Ya, jadi kita mencoba melakukan langkah-langkah ya agar yang belum dilaksanakan, agar aktivitas yang belum dilaksanakan itu sudah bisa diatur sedemikian rupa sebelum aktivitas itu dilakukan. Ya, jadi artinya kita ingin membuat agar terhindar dari kesalahan. Ya, itu yang feed forward control. Jadi sebelum aktivitas dilakukan, kita sudah buat langkah-langkah bagaimana agar dia tidak menyimpang. Ya, activity has not yet occurred. Jadi dia belum dilakukan, dia sudah lakukan langkah-langkah agar tidak terjadi kesalahan. Jadi artinya di sini dia mencoba dulu melihat ya kalau katakanlah bulan depan kita akan melakukan penjualan dengan target misalnya 100 juta rupiah. Nah, ini dengan target 100 juta itu apa kira-kira faktor yang bisa menghalangi dan bisa membuat hal itu tidak bisa tercapai? Ya, tentu sudah bisa diantisipasi sejak awal. Ya, kita melihat produk kita, apakah ada produk saingan yang muncul, kemudian bagaimana tenaga pemasar kita sudah mampu atau tidak mampu, nah itu akan dievaluasi terlebih dahulu. Ya, lalu bagaimana lingkungan pasar yang kita hadapi. Nah, jadi begitu kita sudah tahu ini semua, maka kita sudah buat antisipasi untuk apa namanya, untuk agar halangan-halangan tadi bisa kita hindari. Ini yang disebut dengan feed forward control. Sedangkan yang concurrent control ini adalah satu kontrol yang dilaksanakan selama aktivitas itu berjalan. Jadi begitu aktivitas berjalan, kita tidak bisa lepaskan begitu saja. Tentu harus diikuti. Ini sudah betul atau tidak? Ini sudah betul atau tidak? Kita tentu berpedoman kepada planning tadi. Apa yang sudah kita rencanakan, itu kita gunakan sebagai pedoman untuk melihat yang terjadi, ya, yang sedang terjadi. Itu yang concurrent control. Sedangkan yang feedback control itu adalah aktivitasnya sudah dilaksanakan, ya, baru kemudian kita ambil langkah-langkah untuk perbaikan ke depannya. Ya. Oke. Kita coba lihat lebih rinci masing-masing ini tadi ya, feed forward control yang pertama.
arahnya katanya ke depan ya, future directed. Kemudian berusaha untuk mendeteksi dan mengantisipasi problem-problem ataupun penyimpangan-penyimpangan dari standar di depan. Jadi kita sudah coba deteksi dulu ya, sudah coba antisipasi dulu ke depan ya, apa-apa yang mungkin bisa menyimpang dari situ, itu yang harus dilihat. Oke, pada berbagai poin melalui proses-proses yang ada. Katanya di sini ya, tipe feedforward control ini itu merupakan proses kontrol yang lebih banyak bersifat aktif, aktif ya. Jadi dia tidak bisa melihat begitu saja, ya, tapi dia harus mengambil, harus apa namanya, bereaksi ya. Kemudian dia bersifat agresif, agresif ya. Jadi sifatnya aktif dan agresif ya. Untuk memungkinkan dilakukannya koreksi-koreksi ya di depan ya sebelum problem dihadapi. Jadi itu tadi yang saya katakan, dia sudah merencanakan ini yang akan dilakukan bulan depan. Nah, kalau ini dilakukan, apa kemungkinan halangan-halangan yang muncul kalau ini nanti diambil? Jadi sudah coba diprediksi sejak awal. Nah, jadi dengan begitu tentu dia sudah bisa mengambil langkah apa yang harus dibuat agar kemungkinan terjadinya halangan tadi bisa diambil, bisa dicegah terlebih dahulu. Katakanlah apa namanya ya, hari ini hari Senin misalnya, hari Selasa itu jam 4.15 akan ada kuliah akuntansi manajemen lanjutan jam 4.15. Saya harus kuliah karena topik yang saya bahas itu penting, itu masalah control. Ya. Jadi kalau begitu ini harus terlaksana. Ini hari Senin kita masih ya, hari Senin. Ini harus terlaksana. Apa yang mungkin menghalangi untuk tidak bisa ikut ke situ? Nah, kalau kondisi sekarang saya pikir dimanapun kita berada itu masih bisa ikut karena semuanya dilakukan dengan viral Zoom ya, dengan Zoom ya. Jadi apa yang kemungkinan bisa menghalangi itu ya barangkali terganggunya sinyal satu, kan, terganggunya arus listrik dua, apalagi mungkin ya, saya kira masing-masing orang punya persoalan sendiri. Nah itu dia sudah ketahui dulu hal-hal yang akan bisa menghalangi dia untuk melakukan itu ke depan. Jadi dengan sudah dia ketahui itu terlebih dahulu, maka dia sudah bisa membuat antisipasi ke sana. Jadi kalau misalnya katakanlah kalau sinyal ini memang sulit ya, sinyal sulit. Tetapi kalau misalnya arus listrik, apa yang harus diantisipasi dengan arus listrik? Ya kalau misalnya kita menggunakan apa tadi, menggunakan laptop atau PC dalam mengikuti kuliah, nah, maka kalau terjadi pemutusan arus listrik, tiba-tiba listrik mati, nah ini nggak bisa jalan. Nah tentu antisipasinya kita sudah persiapkan di samping di samping laptop kita, handphone ya. Jadi begitu terjadi listrik mati, nah kita sudah bisa ambil langkah sehingga itu tidak terputus sama sekali. Itulah dia yang boleh dikatakan sebagai feed forward control. Jadi mengambil langkah-langkah ya, apa namanya, mencoba memprediksi apa-apa yang akan bisa menghalanginya, lalu mengambil langkah di depan untuk mengantisipasi terjadinya halangan. Ya. Jadi di sini katanya mengantisipasi problem dan memungkinkan tindakan ya sebelum problem itu benar-benar terjadi. Ya. Ada dua kategori dari feed forward control. Ya. Feed forward controlnya ada dua apa namanya, dua kategori. Satu yang disebut dengan diagnostic control, diagnosa ya kalau di kedokteran, diagnostik, dan therapeutic control. Diagnostic control itu melihat berusaha untuk mencari penyimpangan-penyimpangan apa yang akan terjadi
Jadi tadi kita sudah coba lihat ya, kita diagnosa dulu ya, apa yang kemungkinan menghalangi saya untuk kuliah nanti hari Selasa pada waktu Senin itu. Itu tadi yang sudah kita sebut, misalnya listrik mati, kemudian sinyal putus, lalu mungkin ya barangkali flu dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi besok kan, sakit dan sebagainya. Nah, jadi itu yang disebut dengan diagnostic control. Diagnosa terlebih dahulu apa-apa yang akan mungkin bisa terjadi yang bisa menghalangi kita untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi di sini katanya akan kelihatan lah apa kesalahan yang ada, what is wrong, menunjukkan katanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang diinginkan. Dan ya, bukan bukan katanya menjawab mengapa itu terjadi, tetapi kita harus mencari apa yang terjadi, bukan mengapa. Jadi kalau mengapa jadi susah ya, karena kalau misalnya mengapa listriknya mati ya kita nggak bisa selesaikan, atau itu kan urusan PLN. Begitu juga kalau apa tadi sinyalnya terputus ya. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua dari feed forward control-nya adalah traffic control. Traffic itu apa namanya, menunjukkan kepada kita apa dan mengapa. Kalau di sini tadi kan hanya apa saja. Di sini apa dan mengapa, dan kemudian mengambil langkah-langkah perbaikan. Jadi begitu kita sudah tahu tadi, oh besok itu saya akan kuliah jam 4. Kalau seandainya listrik mati, saya nggak bisa pakai laptop saya atau PC saya. Kalau begitu saya siapkan dulu lah handphone untuk antisipasinya. Kalau kebetulan nanti listrik mati, ya saya pakai handphone mengikuti kuliahnya dengan Zoom. Itu pun juga harus dilihat juga ya kan, apakah handphonenya apa namanya, handphonenya itu cukup atau tidak baterainya. Itu harus di apa namanya, diambil langkah dulu, dicas penuh dulu ya, dipenuhi dulu baterainya. Itu kira-kira ya. Jadi dalam perusahaan juga tentu demikian. Seperti yang tadi saya katakan, misalnya perusahaan merencanakan bulan depan dia akan menjual sebanyak sekian ribu unit, apa kemungkinan yang bisa menghalangi itu terlaksana. Nah, itu harus dia prediksi dan dia antisipasi terlebih dahulu. Nah, nanti kalau ini terjadi, apa yang harus saya buat? Kalau ini terjadi, apa yang harus saya buat? Dan seterusnya. Ya. Oke, tipe yang kedua yaitu concurrent atau prevention, pencegahan ya. Concurrent control ini juga selalu disebut katanya steering control. Steering control. Kenapa? Karena katanya dia memungkinkan orang untuk mengambil langkah ya, dalam suatu proses atau aktivitas yang sedang berjalan. Ya, tidak sesudah itu dilakukan atau tidak sesudah itu selesai. Jadi selama proses pelaksanaan tadi, kita harus melihat juga apa yang terjadi, ya. Dan di situ kita langsung mengambil tindakan, ya. Jadi tentu concurrent control ini erat juga kaitannya dengan apa yang tadi kita sebut pertama, yaitu feed forward control. Karena di feed forward control kita sudah mencoba apa namanya, memprediksi apa yang akan menjadi halangan, lalu untuk itu kita sudah buat antisipasi, lalu begitu pelaksanaan ini terjadi, ya begitu pelaksanaan ini terjadi, kita cobalah ikuti. Apakah ada yang memang yang menghalangi tadi? Kalau memang ada, tentu kita akan ambil langkah, ya selama proses itu berlangsung kita ambil langkah sesuai dengan apa yang tadi kita sudah tetapkan di feed forward control. Jadi dia sejalan gitu ya, berkaitan. Kemudian koreksi dan penyesuaian katanya dapat dibuat, ya, dapat dilakukan begitu dia memang dibutuhkan. Ya. Begitu dibutuhkan kita lakukan koreksi. Dan tadilah ya, kalau memang pas lagi kuliah tahu-tahu listrik mati, nah kita sudah tahu tadi di feed forward control kita harus siapkan handphone, maka kita lakukanlah penyesuaian ya, kita beralihlah dari laptop ke handphone, itulah umpamanya ya. Jadi dalam perusahaan juga demikian,
Begitu dia ingin melakukan penjualan bulan depan sekian unit, lalu dia coba pelajari dulu apa-apa yang kemungkinan bisa menghalangi itu. Ya. Nah, lalu kalau nanti proses penjualan di bulan depan itu sudah terlaksana, dia coba monitor, dia coba ikuti apakah yang tadi dikatakan sebagai penghalang atau sebagai problem yang muncul itu muncul atau tidak. Kalau dia muncul, tentu apa tadi langkah-langkah yang sudah disiapkan itu akan dilaksanakan, ya, koreksi dan adjustment. Kemudian katanya concurrent control ini juga fokus untuk membuat suatu kondisi yang akan membuat suatu penyimpangan itu sulit atau tidak mungkin terjadi, ya. Jadi artinya dia mencoba bagaimana supaya berbagai kemungkinan kesalahan itu bisa dihindari, ya, bisa dihindari. Concurrent control. Sedangkan tipe ketiga ini yang feedback control. Ini juga fokusnya katanya ke depan, future oriented. Tapi katanya dia bersifat historis dan diketahui setelah post action control. Post action control ini tindakan pengendalian belakangan, ya, post, ya, bukan pre. Jadi artinya dia melihat apa yang sudah terjadi, apakah ini menyimpang atau tidak menyimpang dari yang sudah direncanakan. Kalau dia ternyata menyimpang dari yang sudah direncanakan, tentu ini merupakan satu kondisi yang sudah terjadi atau historis. Ini akan dipakai untuk memperbaiki yang ke depannya. Memperbaiki yang ke depannya. Jadi yang sudah terjadi itu tidak bisa diganggu lagi, karena dia sudah post action, sudah terjadi, dia nggak mungkin lagi diperbaiki, ya. Jadi yang ke depannya yang akan diperbaiki. Implikasinya adalah bahwasanya aktivitas yang diukur yang sudah dilaksanakan itu tidak mungkin dikembalikan dan tidak mungkin dikoreksi lagi kinerjanya, ya, sesuai dengan standar. Jadi oleh sebab itu koreksi katanya harus dilakukan sesudah tindakan itu terjadi, ya. Fokusnya adalah kepada hasil akhir, ya, dari proses, hasil akhir dari proses. Jadi kalau apa tadi feed forward tadi itu mengantisipasi apa yang kemungkinan terjadi, lalu concurrent itu begitu dia terjadi kita ambil langkah-langkah tertentu, lalu begitu ini semua selesai kita coba lihat apa realisasi yang terjadi, lalu kalau ada penyimpangan itu tentu akan dipakai untuk proses ke depan, ya, proses ke depan. Jadi yang sudah ada itu tidak mungkin lagi dilaksanakan, ya. Ini katanya. Because it has already been completed. Kemudian feedback control ini itu memberikan informasi kepada para manajer untuk menguji, ya, untuk menguji dan mengaplikasikannya kepada aktivitas-aktivitas ke depan. Nah, ini dia aktivitas-aktivitas ke depan, ya, yang sama, ya, yang kemungkinan akan muncul lagi. Ya, tujuannya adalah untuk membantu menghindari terjadinya kesalahan di masa depan. Jadi artinya apa yang sudah ada itu kita jadikan pelajaran untuk kedepannya. Ya, jadi kalau pas hari Selasanya itu memang terjadilah tadi listrik mati, maka langkah yang kita buat itu adalah dengan menggunakan handphone. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ternyata mungkin tidak seluruh tidak seluruh materi itu bisa ketangkap karena handphonenya lebih kecil layarnya dan sebagainya, ya. Atau suaranya juga terganggu. Nah, untuk itu kedepannya, untuk Selasa depannya apa langkah yang terbaik agar itu bisa dihindari, ya. Mungkin kalau ada yang punya jalur di PLN, dia hubungi dulu PLN, tolong dari jam sekian sampai jam sekian lokasi saya jangan mati, ya, gitu. Itu kan langkah untuk mengantisipasi ke depannya.
Oke, ini dia tiga tipe tadi, yaitu feed forward, kemudian concurrent, dan feedback. Oke, ada yang mau didiskusikan sebelum kita masuk ke level-level kontrol yang ada dalam organisasi? Saya kira cukup jelas ya, tiga tadi ya, feed forward, concurrent, dan feedback. Karena dalam kehidupan sehari-hari mungkin secara tidak sengaja pun, tidak terasa pun kita melakukan hal-hal itu, ya. Jadi sangat apa namanya, alami ya, sangat alami sebetulnya, nature. Baik, kita coba lihat sekarang level-level kontrol dalam organisasi. Ya, tadi kita katakan ada dua level, ada yang levelnya apa tadi, strategic control, ada yang manajemen control ya. Yang strategic tadi fokusnya ke eksternal, ya. Penekanannya adalah ke mana katanya, ke persaingan eksternal. Ya. Penekanannya ke persaingan eksternal. Untuk bisa bersaing secara eksternal, dia juga harus memiliki kekuatan, harus bisa mempelajari kekuatan, mengetahui kekuatan dia sendiri sehingga dia bisa pakai, dan juga harus mengetahui kelemahan-kelemahannya sehingga kelemahan-kelemahan ini yang harus nanti ditutup, ya. Lalu juga opportunity atau peluang-peluang yang ada dan hal-hal yang mengganggu atau mencegah, menghalang, ya. Jadi untuk bisa berkompetisi dengan pihak eksternal, ini sama dengan kemarin yang kita sudah singgung, strategik ya. Apa itu? Kalau kita mempersiapkan suatu strategi, apa yang diartikan dengan strategi kemarin, yang salah satu definisi yang paling sederhana, yaitu mencocokkan antara apa yang kita punya dengan apa yang ada di eksternal. Ya. Jadi kita harus membuat satu langkah untuk menghadapi eksternal itu berdasarkan apa yang kita punya. Jangan kita rencanakan saja ini yang harus dibuat untuk menghadapi eksternal, tapi kita tidak punya kekuatan untuk itu sia-sia. Ya, jadi dia harus mengetahui dulu kekuatan eksternal, kekuatan internalnya apa, kemudian kelemahannya di mana, ini yang harus ditutupi. Ya. Sedangkan manajemen kontrol ini fokusnya ke internal saja, dia tidak peduli dengan eksternal. Eksternal itu urusan dari strategic control, urusan dari manajemen tingkat atas. Saya harus fokus ke internal, ya, fokus ke internal. Kemudian dia mengumpulkan atau menggabungkan atau meliputi seluruh mekanisme kontrol yang ada. Kemudian tujuannya adalah untuk mempengaruhi bagaimana perilaku karyawan. Jadi perilaku karyawan yang akan dia pengaruhi. Ya, jelas internal ya. Tapi kalau bagaimana cara supaya calon pembeli itu bertambah banyak, atau calon pembeli atau pelanggan perusahaan menjadi loyal kepada perusahaan, itu bukan aspek internal, aspek eksternal, ya. Jadi di sini yang ingin dipengaruhi itu adalah perilaku daripada karyawan. Bagaimana perilaku daripada karyawan itu, tentu karyawan harus berperilaku sesuai dengan tata cara atau pedoman yang sudah diatur oleh perusahaan, ya, sehingga dengan begitu mereka akan mampu menghasilkan produk, ya, yang berkualitas sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan, oleh pembeli. Ya. Kemudian juga dia harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik sehingga para konsumen itu puas dengan pelayanan perusahaan. Nah, bagaimana membuat agar perilaku karyawan itu seperti itu? Ya, jadi tentu mungkin ya harus diberikan pelatihan, ya mungkin ya harus diberikan pelatihan, harus diberikan motivasi, dan itu harus diberi petunjuk-petunjuk dan pengarahan-pengarahan agar
yang diinginkan itu bisa dilakukan oleh para karyawan. Jadi aspeknya internal. Oke. Kita coba lihat secara terinci dulu satu persatu ya. Level pertama ini adalah strategic control. Apa tujuan daripada strategic control itu? Katanya meyakinkan bahwa perusahaan dapat menjaga ya keselarasan secara efektif ya, dapat menjaga secara efektif ya keselarasannya dengan lingkungan. Jadi artinya dia harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Jadi artinya kalau lingkungannya bergerak ke arah teknologi, perkembangan teknologi, tentu dia harus mengikuti ke sana. Kalau tidak, dia akan tertinggal. Dan kalau dia tertinggal, tentu kemampuan daya saingnya akan turun. Ya, itu dia. Kemudian moving toward, katanya. Bergerak untuk mengarah kepada pencapaian tujuan yang bersifat strategik. Apa tujuan yang bersifat strategik? Tujuan yang bersifat jangka panjang. Ya, tujuan jangka panjang. Jadi kalau sebuah perusahaan tujuan jangka panjangnya tentu ingin mempertahankan minimal ya minimal keuntungan kelebihan dia dalam persaingan itu minimal harus dia pertahankan. Kemudian tentu mempertahankan bagaimana supaya pelanggan yang sudah ada itu tidak kemana-mana, bahkan ingin mengusahakan bagaimana agar pelanggan yang masih bersifat bersifat potensial itu menjadi pelanggan yang sebenarnya bagi perusahaan. Ya, jadi tujuannya adalah bersifat jangka panjang, strategic goal. Ya. Fokusnya katanya ada 5 aspek di sini yang menjadi fokus daripada strategic control dalam organisasi. Pertama adalah struktur. Ya, struktur. Jadi struktur organisasi perusahaan itu harus bisa ditata sedemikian rupa ya sehingga dia sejalan dengan jalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan ya. Kemudian leadership-nya, kepemimpinannya ya, pimpinannya. Nah, itu bagaimana agar dia tidak tertinggal dari perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan itu ya. Kemudian teknologi. Nah, teknologi juga tentu demikian. Kalau ada perkembangan teknologi baru, maka dia harus mencoba menyesuaikan dengan teknologi baru itu. Dia harus mengikuti perkembangan teknologi itu. Bila tidak, ya tentu dia akan tertinggal. Produknya mungkin akan kalah kualitasnya, ya, atau mungkin kualitasnya belum kalah, tapi dari sisi biayanya mungkin dia sudah menjadi tidak efektif lagi, tidak efisien lagi. Ya. Begitu juga dengan sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusianya juga harus diperhatikan ya. Karena kalau terjadi tadi persaingan di lingkungan ya, persaingan di mana pesaingnya semakin banyak, tentu tenaga sumber daya manusianya juga harus diperbaiki ya, agar mereka ini bisa bekerja sesuai dengan yang diinginkan ya, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas baik. Mungkin dilakukan pelatihan. Kalau misalnya dijumpai teknologi baru, maka karyawan yang mengoperasikan peralatan dengan teknologi baru itu harus diberikan pelatihan dulu. Kalau tidak, mungkin bisa bersalahan. Ya. Jadi jangan sampai teknologi baru sudah diterapkan perusahaan, tapi tidak ada karyawan yang mampu melaksanakannya. Nah, jadi harus diberikan pelatihan-pelatihan. Ya. Lalu juga tentu mungkin diberikan pendidikan tambahan malah. Ya. Tidak sedikit perusahaan yang mengirimkan karyawannya untuk mengambil pendidikan lanjutan. Ada yang sampai bahkan ke tingkat doktor. Ya. Biasanya DBA. Ya, kalau dokter filosofi biasanya jarang itu perusahaan mengirim karyawannya untuk mengambil pendidikan di dokter filosofi, ataupun misalnya kalau kalian Magister of Science itu jarang ya. Biasanya mereka
yang sifatnya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Jadi kalau tingkat magister barangkali pendidikan yang difokuskan untuk perusahaan itu adalah MBA ya. Kalau di Indonesia barangkali MM ya, MM. Biasanya perusahaan akan kirim ke sana untuk pendidikan tambahan, sehingga dengan pendidikan tambahan itu mereka akan memiliki pengetahuan yang lebih luas dan akhirnya dalam mengelola perusahaan itu akan menjadi lebih baik. Dan juga yang paling penting di situ adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan itu bisa punya inovasi-inovasi untuk perbaikan perusahaan ke depan. Nah, kemudian selain itu aspek kelima yang juga harus harus tercakup dalam strategi kontrol ini adalah sistem informasi dan sistem operasional. Nah, ini 5 aspek yang tercakup di sana ya. Lalu apa gunanya atau apa kepentingannya strategi kontrol ini? Yaitu katanya untuk memberikan kepada para manajer alat ya, tools. Jadi dia merupakan alat untuk mengatur ya dan melaksanakan aktivitas-aktivitas. Ya, jadi dengan adanya strategi kontrol, manajer bisa mengatur ya. Kemudian katanya itu dapat bersifat proaktif atau bersifat reaktif. Proaktif itu artinya dia mengambil langkah-langkah sebelum sesuatu sesuatu langkah diambil orang lain. Sedangkan reaktif ini mengambil langkah setelah orang melakukan tindakan. Ya. Ini reaksi, ini proaksi. Ya. Bila dia bersifat proaktif katanya, kalau tindakan yang diambil itu ada bersifat proaktif, itu akan membantu organisasi tetap berada pada jalurnya, keep on track, tetap berada pada jalurnya. Nah, kemudian untuk mengantisipasi juga hal-hal ke depan yang mungkin tumbuh, yang mungkin muncul berkaitan dengan peluang maupun tantangan-tantangan. Nah, tetapi kalau seandainya yang diambil itu adalah bukan bersifat proaktif tapi bersifat reaktif, katanya itu manfaatnya adalah untuk mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang ada sesudah hal-hal itu terjadi, ya, misalnya katanya, dan juga koreksi terhadap nilai uangnya. Ya. Jadi ada yang proaktif, ada yang reaktif. Ya. Kemudian strategi kontrol ini juga akan membantu pihak manajer untuk mencapai tingkat efisiensi tertinggi, superior efisiensi. Ya, tingkat efisiensi tertinggi dan kualitas tertinggi serta inovasi. Ini tadi sudah kita singgung ya. Kalau seandainya karyawan kita kirim ke pendidikan lanjutan, maka diharapkan mereka punya inovasi. Ya, inovasi itu tidak hanya berkaitan dengan ditemukannya produk-produk baru, tapi juga mungkin tata kerja, proses kerja, prosedur-prosedur yang itu bisa lebih baik ke depan, itu inovasinya. Ya. Dan juga katanya bagaimana supaya manajer itu bisa responsif, itu artinya menanggapi, ya, bisa menanggapi terhadap kebutuhan konsumen secara efisien dengan membandingkan unit dari output yang dipakai untuk menghasilkan unit dari output. Nah, jadi di sini perbandingan antara unit input dan unit output itu yang dulu kita sebut sebagai apa? Efektivitas. Ya, efektif. Kemudian yang keempat katanya dengan strategic control ini juga akan membantu untuk mendorong ya para karyawan untuk selalu berpikir secara inovatif ya, melalui pemberian desentralisasi, otoritas desentralisasi dan pemberdayaan karyawan. Ya. Jadi biasanya kalau dia menggunakan strategi kontrol, maka mungkin akan dipergunakan struktur organisasi tadi yang bersifat desentralisasi. Ingat itu ya, yaitu berbagai kewenangan yang ada dimiliki oleh pihak manajemen atas itu diserahkan
sewajarnya kepada manajemen di tingkat bawah, sehingga mereka akan bisa mengambil langkah-langkah sendiri. Ya. Sehingga dengan begitu mereka punya inisiatif, ya, bahkan mungkin punya inovasi untuk bisa memperbaiki unit atau divisi yang dipimpinnya, sehingga dengan demikian juga akan memperbaiki secara keseluruhan perusahaan. Kemudian memonitor kinerja untuk masing-masing grup atau tim. Lalu juga katanya membuat agar para karyawan itu menjadi respons, ya, responsif, sangat responsif, sangat tanggap ya terhadap pelanggan melalui evaluasi, ya, dan monitoring terhadap perilaku kinerja, perilaku karyawan, dan juga kontak dengan para pelanggan. Ya. Jadi seperti yang kita katakan tadi, strategic control ini kan fokusnya tadi keluar, ya. Nah, fokusnya ke customer. Ya. Tetapi juga dia harus melihat bagaimana agar perilaku karyawan ini memang arahnya untuk bisa memenuhi para kebutuhan daripada customer. Nah, gitu ya. Ya. Oke. Kemudian di strategic control ini pun ada beberapa tipe control lagi yang kita bisa lihat, ya. Jadi di strategic control ini ada 3 tipe, yaitu yang pertama adalah financial control system. Nah, kalau financial control system saya kira sudah tahu lah, ya, karena arahnya adalah finance, ya, keuangan. Yaitu suatu sistem, ya, sistem yang masuk dalam kelompok strategic control tadi, yang hanya berfokus kepada atau yang memperhatikan kepada sumber-sumber keuangan dari organisasi. Ya. Jadi tentu perhatiannya terhadap aset, ya, terhadap aset. Kemudian mungkin aset liabilitas, ya. Jadi aspeknya tentu di financial, ya. Misalnya mengevaluasi likuiditas, ya, profitabilitas, solvabilitas, tentu dia akan diukur dengan nilai-nilai keuangan. Jadi pertama katanya dia memperhatikan sumber-sumber keuangan dari perusahaan, kemudian bagaimana agar menjadi sangat efektif sehingga mereka membuat target-target keuangan, financial goals, dan kemudian mengukurnya, ya, mengukur tentang pencapaian yang sudah dibuat itu, ya. Jadi misalnya ditetapkanlah profitabilitasnya berapa untuk tahun ini, gitu ya. Lalu dilihat betul tercapai atau tidak. Kemudian mungkin juga tingkat likuiditasnya juga mungkin ditetapkan. Berapa likuiditas yang harus dicapai perusahaan. Nah, lantas sesudah itu terlaksana, berapa yang kita dapat. Kita bandingkanlah dengan apa yang direncanakan dengan apa yang dicapai tadi. Ya. Lalu katanya alat yang paling populer dalam strategic control ini katanya the most popular tools itu adalah apa yang disebut dengan budgetary control, pengendalian anggaran. Ya. Apa ini yang dimaksud dengan budgetary control? Ya. Yaitu pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan alat berupa budget. Jadi di sini tentu perusahaan harus mempersiapkan anggaran dulu, mempersiapkan budget dulu, lalu budget inilah yang mereka pakai untuk melakukan pengendalian. Itu yang strategic control. Kemudian juga alat-alat yang lain selain budgetary control itu adalah laporan keuangan, financial statement. Kalau budgetary control ini tentu bersifat ke depan, ya, budget, sedangkan financial statement ini bersifat historis, sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian analisis rasio juga dilakukan. Lalu juga financial audit. Ya. Ini beberapa alat yang populer dalam strategic control, ya. Tapi masuk dalam kelompok apa? Financial control. Kemudian selain financial control, juga di sana ada output
control atau operational control. Output control atau operation control. Ya. Di sini katanya apa yang dilakukan? Katanya manajer memprediksi ya kinerja ya yang akan dicapai untuk masing-masing unit ataupun karyawan. Ya, mereka tentukan terlebih dahulu kinerjanya bagaimana. Kemudian katanya memprediksi juga kinerja aktual dari masing-masing unit atau masing-masing karyawan. Di sini tadi diprediksi apa yang harus dicapai, di sini diprediksi apa yang sebenarnya tercapai, kemudian akhirnya dibandingkan. A dan B tadi dibandingkan. Ya. To compare the actual performance against the goal already set for them. Ya. Lalu katanya, ya, itu katanya bisa mungkin dalam dua format atau dua bentuk ya. Ada yang disebut dengan screening control, ada yang disebut dengan position control. Kalau screening control itu adalah berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan apa-apa yang bisa ditetapkan tadi ya. Misalnya tadi ditetapkan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dicapai oleh unit ataupun karyawannya ya. Sesuai dengan standar yang ada ya. Baik standar untuk produk maupun standar untuk pelayan ya. Kemudian yang kedua position control itu berkaitan dengan kualitas produk sesudah selesainya proses transformasi, setelah selesainya proses produksi, kita coba lihat kualitas produknya. Kita bandingkan dengan kualitas yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Oke, poin ketiga, yang tipe ketiga dari yang masuk dalam strategi control ini adalah behavior control system, perilakunya. Jadi kalau di sini ada aspek keuangannya, di sini aspek operasinya, di sini aspek perilakunya. Perilaku tentu khusus berkaitan dengan karyawan, ya. Jadi di sini katanya satu sistem yang komprehensif yang mengatur, ya, dan menentukan prosedur-prosedur yang digambarkan yang secara langsung terkait dengan perilaku atau tindakan-tindakan karyawan pada setiap jenjang organisasi. Bagaimana, apa yang harus mereka lakukan. Ya. Kemudian mereka distandarisasi ya, untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dan itu katanya bisa dalam bentuk operating budget. Kalau yang di output, kalau yang di financial control tadi, alat yang paling populer tadi adalah budgetary control system. Ya, budgetary control. Sedangkan di sini katanya alat yang paling banyak dipakai adalah operation budget. Ya, operation budget. Kalau kita bicara tentang apa itu master budget atau anggaran induk, maka di sana kita kenal ada operating budget dan ada kita kenal apa satu lagi operating budget, satu lagi financial budget. Ya. Operating budget ini meliputi katanya alokasi sumber yang diperlukan yang dipakai untuk mencapai tujuan oleh setiap manajer. Kemudian katanya selain operating budget, juga di situ ada standar-standar, ada standarisasi, ya, yaitu yang menentukan tingkat dari setiap unit bisnis, ya, bagaimana keputusan harus dibuat dan bagaimana perilaku daripada karyawan sesuai dengan hasil yang diprediksi. Ini contohnya katanya misalnya inputnya itu berupa bahan baku ya. Kemudian dia dilakukan aktivitas konversi ya. Jadi aktivitas konversinya itu berupa program dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan input, konversi dan output ya. Jadi begitu input dilakukan aktivitas konversi dia menjadi output berupa produk akhir, finish product ataupun jasa. Nah, ini yang distandarisasi di dalam sebuah unit bisnis yang ada dalam perusahaan.
Baik, ini yang strategic control. Oke, ini kira-kira ringkasannya saja. Di sini diringkaskan bahwasanya ya pengukurannya merupakan kombinasi dari pengukuran yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Ya, kuantitatif tadi itu yang financial, ya. Sedangkan yang kualitatif itu yang behavior tadi ya, behavior. Oke. Kemudian dia katanya mempergunakan informasi yang bersifat financial dan non financial. Ya. Jadi financialnya tentu mengacu pada kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan, asetnya berapa, ya, mesinnya berapa, ya. Tapi yang bersifat non financial itu berkaitan dengan bagaimana perilaku, bagaimana bagaimana sikap daripada konsumen terhadap produknya, bagaimana sikap konsumen terhadap pelayannya, itu yang bersifat non financial, ya. Lalu lainnya fokusnya kepada eksternal atau jelasnya itu customer. Kemudian reward, ya, rewardnya didasarkan kepada kontribusi relatif dari kesuksesan organisasi. Jadi artinya berapa reward yang akan didapat oleh manajer yang melaksanakan strategic control ini itu tergantung pada kontribusinya kepada keberhasilan organisasi. Kemudian dia mendorong kepada perilaku organisasi yang diinginkan. Jadi kalau kita coba lihat bagian bagian kontrol itu, ya ini dia, direncanakan, kemudian diimplementasikan, lalu diukur, lalu kalau ada yang menyimpang tentu disesuaikan, ya. Nah, inilah sebetulnya siklus dari kontrol itu, ya. Perencanaan, implementasi, dan pengukuran, ya, lalu penyesuaian. Oke, sebelum kita beralih ke level kedua, ada yang mau didiskusikan? Tak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita jalan terus. Kita ambil level kedua, yaitu manajemen kontrol. Ya. Tadi sudah kita singgung, ini manajemen kontrol itu diperankan oleh manajemen tingkat menengah ke bawah, ya. Tujuannya katanya apa? Untuk mendesain atau untuk merancang, ya, bagaimana mempengaruhi para bawahan agar bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi. Jadi tujuannya adalah bagaimana supaya semua komponen yang ada dalam perusahaan, khususnya tenaga kerja, itu bisa mengarah kepada pencapaian tujuan perusahaan atau kepentingan perusahaan. Latar belakangnya itu adalah desentralisasi. Jadi dia harus didasari oleh desentralisasi. Jadi artinya diberikan kesempatan kepada para bawahan untuk melakukan sesuai dengan yang ingin dicapai. Kita harus kasih tahu ini yang kita mau capai. Nah, bagaimana inisiatif kalian untuk mencapai itu? Kira-kira begitu. Jadi diberikan kebebasan, diberikan otorisasi. Itulah desentralisasi. Ya, jadi pendelegasian kepada para bawahan, yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat keputusan dalam organisasi, dan itu merupakan lawan daripada sentralisasi, ya. Sentralisasi lawan desentralisasi. Jadi dengan manajemen kontrol sistem ini pada level kedua, itu perusahaan harus cenderung ke arah penggunaan desentralisasi.
daripada sentralisasi. Kalau desentralisasi seluruhnya dikendalikan oleh pihak atasan, sehingga bawahan itu tidak punya inisiatif, mereka hanya tinggal melaksanakan saja. Ya. Kemudian fokusnya atau elemen-elemen yang ada di dalam manajemen kontrol sistem adalah menspesifikasi apa keputusan dari bawahan, ya, manajer tingkat bawahan yang dibuat atas nama organisasi. Ya. Jadi itu terkait dengan pendelegasian kewenangan. Yang kedua, menspesifikasi bagaimana kinerja para bawahan itu diukur dan dievaluasi. Ya, ini masuk pada kelompok evaluasi kinerja dan pengukuran kinerja. Dan ketiga, menentukan bagaimana manajer bawahan itu diberikan penghargaan. Nah, jadi dalam jenjang kedua ini, yaitu level manajemen kontrol sistem ini, fokusnya adalah ke sini. Ya. Pertama katanya mendelegasikan kewenangan, yang kedua adalah mengevaluasi kinerja, dan yang ketiga menentukan apa reward yang akan diberikan untuk kinerja yang sudah tercapai. Jadi jelas fokusnya tidak sama sekali tidak ada kaitannya ke keluar, ya, ke dalam semua. Kemudian keseimbangan dari elemen-elemen itu katanya tujuan dari organisasi harus harus diukur dalam bentuk uang, ya. Kemudian tujuan dari para manajer itu juga bagaimana supaya bisa menghasilkan uang, ya. Jadi tujuan organisasi menghasilkan keuntungan, ya, menghasilkan uang. Tujuan manajer juga harus sama, jadi seimbang dia. Dan katanya satu sistem pengendalian manajemen yang efektif itu akan mempengaruhi para manajer bawahan melalui kompensasi dan reward yang diberikan kepada mereka. Itu makanya tadi pertama dia diberikan kewenangan, sesudah diberikan kewenangan kita evaluasi kemampuan dia sesuai dengan kewenangan yang diberikan, lalu berdasarkan apa yang dia capai, kita harus berikan reward kepada dia, ya. Dan itulah yang merupakan titik keseimbangan. Jadi mereka akan terus termotivasi, ya, para manajer bawahan itu. Kita ambil ada berapa tadi? Ada 3, ya, yaitu delegasi kewenangan, delegasi pengambilan keputusan, kemudian pengukuran kinerja, dan pemberian kompensasi. Ya, kita ambil yang pertama, pendelegasian wewenang. Nah, ini dalam hal pendelegasian wewenang, satu sistem yang selalu kita kenal adalah sistem akuntansi pertanggungjawaban. Masih ingat, ya? Ini di S1, Responsibility Accounting, ya, yaitu satu sistem katanya yang dirancang untuk mengendalikan para manajer dan unit-unit yang mereka pimpin berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam aspek-aspek keuangan, yaitu cost, revenue, ya, yang terkait dengan kewenangan masing-masing, ya. Ingat ini, ya, ada 4 pusat pertanggungjawabannya. Kalau perusahaan sudah mempergunakan konsep sistem akuntansi pertanggungjawaban, maka semua unit yang ada dalam perusahaan itu berstatus sebagai sebagai responsibility center, berstatus sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban. Dan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mereka, maka pusat pertanggungjawaban itu kita bagi kepada 4, ya. Ada yang kita sebut cost center, ya. Ini katanya dia fokusnya hanya ke cost saja. Jadi dia diberikan kewenangan untuk bisa mengendalikan cost, ya. Jadi biasanya ini divisi produksi, ya. Mereka sudah diberikan tanggung jawab untuk menghasilkan produk sesuai dengan kualitas ditetapkan, lalu dengan biaya yang sudah ditetapkan. Nah, kewenangan kepada mereka itu adalah bagaimana mengendalikan biaya ini. Ya, mengendalikan biaya ini sehingga dia tidak melebihi dari apa yang dianggarkan.
ya. Jadi biasanya sebuah pusat pertanggungjawaban itu kinerjanya akan diukur berdasarkan cost yang dia keluarkan. Jadi sepanjang dia menghasilkan produk dengan kualitas yang sudah ditetapkan, lalu cost-nya berada di bawah anggaran cost-nya, maka dianggap kinerjanya bagus. Ya. Tapi kalau dia sudah melebihi angka itu dianggap kinerjanya ya bukan jelek, tapi mungkin tidak bagus. Ya. Kemudian yang jenis kedua adalah revenue center. Nah, revenue center ini suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya diberikan tanggung jawab untuk bisa menghasilkan pendapatan. Masalah cost itu tidak usah diurus. Nah, begitu juga dengan bagian produksi tadi. Bagaimana nanti menjual produk yang kalian hasilkan itu tidak urusan kalian. Ya, yang penting kalian harus hasilkan produk sesuai dengan standar yang dibutuhkan, lalu dengan biaya yang terendah. Nah, sedangkan di sini adalah mereka difokuskan bagaimana menghasilkan menjual produk, ya, menghasilkan pendapatan. Jadi masalah kualitas produk itu bukan urusan kalian, tapi yang penting kalian bisa menjual produk ini sebanyak mungkin. Nah, jadi di sini kalau di sini tadi evaluasinya melihat siapa manajer yang mampu memproduksi sesuai dengan standar, tetapi cost-nya jauh di bawah atau berada di bawah anggaran, itulah yang terbaik. Tapi kalau di sini tentu kinerja mereka diukur dari siapa yang mampu melebihi angka anggaran. Terbalik, ya, karena mereka menjual. Ya. Oke, kemudian jenis yang ketiga itu adalah profit center. Nah, kalau profit center ini itu merupakan kombinasi dari cost dan revenue. Jadi artinya kalau di cost center tadi diberikan hanya tanggung jawab kepada cost-nya saja, revenue-nya diberikan kepada revenue saja, sedangkan profit center ini kepada manajer itu diberikan tanggung jawab kedua-duanya. Mereka harus kendalikan cost, mereka harus juga kendalikan pendapatan. Sedangkan investment center ini lebih luas lagi, di mana mereka harus mengendalikan cost, mengendalikan revenue, dan juga ya agar profitnya tinggi, tetapi mereka juga diberikan kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan investasi dalam batas kewenangan tertentu dari mereka. Ini investment center. Ya. Ya baik, saya kira kalau cost, revenue, profit, dan investment center ini mungkin tidak asing ya. Di S1 sudah secara luas itu dibahas. Kemudian kita ambil bagian kedua, ya, yaitu evaluasi kinerja. Nah, di sini kinerja atau apa yang sudah dilakukan oleh para manajer tadi itu dievaluasi. Nah, untuk mengevaluasi itu di sini ada tiga konsep yang kita lihat ya. Ada dua konsep yang kita lihat ya, yaitu apa yang disebut dengan konsep controllability. Ya. Masih ingat itu ya, konsep keterkendalian. Jadi manajer katanya harus diminta pertanggungjawaban untuk cost, untuk revenue maupun untuk profit sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka. Jadi tidak boleh di luar kewenangannya. Ya. Itu yang konsep controllability. Jadi kalau dia misalnya tadi departemen produksi ya, ada berbagai jenis biaya yang timbul di produksi, mulai dari biaya bahan, biaya upah, dan biaya overhead. Dan salah satu mungkin dari komponen biaya overhead itu adalah biaya depresiasi. Nah, biaya depresiasi ini mengalami kenaikan. Itu tidak merupakan kewenangan mereka. Karena biasanya depresiasi itu didasarkan kepada metode tertentu, dan metode itu bukan manajer pabrik yang menentukan, tapi manajer tingkat atas. Jadi kalau begitu, kalau ada terjadi kenaikan atau lonjakan nilai dari biaya depresiasi, itu tidak bisa diminta pertanggungjawabannya kepada ya cost center manager, ya
Tidak bisa ya, karena itu bukan kewenangan mereka. Itulah konsep controllability. Kemudian penilaian kinerja yang bersifat relatif, artinya tidak menilai kinerjanya sendiri, tapi kinerjanya itu dilihat dengan membandingkan dengan divisi yang lain ya. Ini dia. Jadi to compare atau membandingkan kinerja dari manajer itu dengan divisi yang lain pada kelompok yang sama. Itu relative performance evaluation. Jadi dengan evaluasi kinerja itu didasarkan kepada controllability, jadi yang di luar kontrolnya tidak boleh dievaluasi. Ya. Kemudian evaluasinya juga harus bersifat relatif. Karena kalau tidak bersifat relatif, agak susah ya mengevaluasinya. Tentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tapi kalau melihat pada periode yang sama, tentu harus dilakukan secara relatif dibandingkan dengan divisi yang lain. Kemudian yang ketiga adalah sistem kompensasi. Tadi yang pertama katanya kan kita apa tadi? Yang pertama tadi pemberian kewenangan, ya, delegation of authority. Kemudian yang kedua evaluasi kinerja. Lalu yang ketiga pemberian kompensasi. Ya. Pemberian kompensasi di sini ya tentu berdasarkan kinerja yang mereka capai, berapalah kompensasi yang harus diberikan. Itu ada yang bersifat fix, ya. Jadi dia tidak didasarkan kepada kinerja yang ada. Jadi artinya mereka akan diberikan kompensasi berupa gaji yang tetap saja ya. Itu dia, yang not compensate, not performance based ya. Tetapi ada yang contingent compensation, yaitu yang didasarkan pada kinerja. Siapa yang kinerjanya bagus, maka dia akan dapat kompensasi yang tinggi. Siapa yang kinerjanya jelek, tentu akan dapat kompensasi yang rendah. Terkait dengan manajemen kontrol ini, itu ada dua pendekatan yang bisa kita lihat ya. Ada yang pendekatan tradisional, ini yang diperkenalkan oleh Anthony, ya. Anthony itu katanya didasarkan kepada pendekatan feedback. Jadi artinya dilakukan dulu baru diberikan masukan untuk ke depan. Feedback approach. Kemudian katanya dengan feedback approach ini strategi tujuan dari organisasi itu tidak boleh ditukar. Kalaupun ditukar sedikit sekali sampai waktu yang ditentukan. Jadi tujuan itu misalnya tujuan untuk 5 tahun ini tak boleh diganti. Harus sampai 5 tahun dulu, baru kemudian nanti diperbaiki. Kalaupun kondisi lingkungan mengalami perubahan. Lalu landasan dipakai dalam pendekatan tradisional ini adalah agency theory. Ya, mungkin pernah tahu dari agency theory ya. Kenapa katanya? Karena tujuan dari organisasi itu bisa berbeda dengan tujuan karyawan. Ya. Karena tujuan organisasi bisa berbeda dengan tujuan karyawan, maka karyawannya harus dikontrol supaya tujuan mereka itu disejalankan dengan tujuan organisasi. Ini pendekatan yang bersifat tradisional. Ada lagi pendekatan yang terbaru, yaitu yang disebut dengan contemporary approach. Ini disponsori oleh Simons, ya, Robert Simon. Dia katanya menekankan evaluasi secara berkelanjutan terhadap lingkungan, ya, baik internal maupun eksternal. Jadi kalau begitu katanya dengan pendekatan kontemporer ini, strategi tujuan yang ingin dicapai organisasi dapat dimodifikasi, can be modified. Bila katanya terjadi perkembangan-perkembangan yang penting, ya, yang membutuhkan dia untuk diganti. Beda dengan di sini tadi. Sini tadi kalau terjadi perubahan, nah ini kita tunggu dulu lah sampai masa tujuan itu tercapai, kita capai, baru nanti kita lakukan perubahan. Tapi kalau di sini dapat dilakukan perubahan. Itu dengan pendekatan contemporary approach ya. Lalu di sini dia tidak berasumsi pada agency theory. Kalau agency theory ini kan asumsinya
Agency theory itu kan satu teori yang menunjukkan bahwasanya ada dua pihak ya yang berbeda. Jadi kalau dalam perusahaan mungkin ada pihak pemilik, ada pihak manajemen, ya. Nah, tapi kalau dari internal perusahaan sendiri ada pihak atasan dan ada pihak bawahan, ya. Nah, jadi mereka ini itu dianggap memiliki tujuan yang berbeda. Karena memiliki tujuan yang berbeda, agar tujuannya itu bisa sama, maka perlu dikontrol. Itu dia agency theory. Tapi kalau yang contemporary approach ini, dia tidak berdasarkan pada agency theory, tapi dia berasumsi bahwasanya setiap orang itu punya perhatian, punya keinginan yang baik, ya. Setiap orang yang bekerja itu punya keinginan yang baik, ya. Dan setiap orang itu punya keinginan untuk berkontribusi pada perusahaan, ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk perusahaan, ya, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktunya, ya, dan ingin membuat inovasi-inovasi. Jadi di sini artinya mereka sangat dimanusiakan, ya. Jadi dianggap semua orang itu baik, ya. Jadi itu awalnya, ya. Kalau di sini tadi tidak, ya. Di sini tadi dianggap itu berbeda sehingga perlu dikontrol. Ya. Ini dua pendekatan. Mungkin kalau ingin dibaca ada buku yang ditulis oleh Robert Antonini, judulnya kalau tidak salah Manajemen Control System, ya. Lalu ada buku yang ditulis oleh Simon ini namanya kalau tidak salah apa ya? Saya lupa pula yang tulisan Simon. Jadi yang satu ini mengarah kepada anggapan bahwasanya orang punya tujuan yang berbeda sehingga masing-masing akan mencoba memuaskan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Sedangkan di sini dianggap semua orang itu baik sehingga mereka akan yang bekerja dalam perusahaan itu pasti dia berkeinginan supaya dia bisa berkontribusi pada perusahaan, bisa melakukan sesuatu yang baik, bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, tidak dilambat-lambati gitu kan. Lalu ingin juga membuat inovasi-inovasi. Nah, ini kalau kita ambil apa yang pendekatan yang dibuat oleh Simon ini, contemporary approach ini, di sini kita ada mengenal apa yang disebut dengan 4 levels of control. Nah, ini mungkin nanti bisa dicoba cari di bukunya si Simon, ya. Di situ ada apa namanya? Ada 4 batasan, ada 4 lingkungan sistem, ya. Ada yang belief system, ada yang boundary system, ada interactive control system, dan ada diagnostic control system. Ya. Jadi kalau pendekatan si apa tadi si Anthony itu dia tidak mengenal belief dan boundary system, tapi dia lebih ke diagnostik, karena tadi ingin melihat apakah ada terjadi penyimpangan atau tidak sehingga mereka perlu dikontrol. Tapi kalau di sini penyimpangan yang terjadi itu perlu ditelusuri tetapi sesudah diberikan batasan-batasan dan petunjuk-petunjuk tertentu, ya, kira-kira. Nah, ini saya nggak tahu waktu kita masih cukup nggak, ya, masih jam 18. Oke, belief system, ya, itu akan menentukan, katanya belief system itu akan menentukan apa yang menjadi nilai dasar, ya, apa yang menjadi tujuan dan arahan, ya. Di dalamnya terdapat katanya bagaimana nilai itu diciptakan, ya, lalu bagaimana tingkat kinerja yang diharapkan dan bagaimana hubungan kemanusiaannya, ya. Lalu belief system juga katanya memberikan petunjuk, ya, untuk bisa apa namanya melihat bagaimana misi daripada organisasi, visinya juga bagaimana, dan statement-statement untuk pencapaian tujuan, ya. Ini katanya belief system itu mengkomunikasikan visi, misi, dan nilai-nilai dari perusahaan, ya. Dan itu katanya dalam melakukannya dikomunikasikan
kepada semua jenjang atau elemen organisasi agar mereka berusaha untuk mencapainya. Bagaimana perilaku yang seharusnya untuk masing-masing orang ya terhadap pelanggan dan terhadap supplier ya, dalam serta juga terhadap lingkungan secara keseluruhan. Jadi katanya belief system ini akan sangat berperan untuk mengarahkan orang ya sehingga mereka akan berperilaku sesuai dengan keinginan perusahaan yang akan dicapai. Sedangkan boundary system, ya, jadi kalau begitu belief system ini menunjukkan arah secara keseluruhan, secara umum gitu ya, arah secara umum bagaimana harusnya kita. Ya. Jadi misalnya kalau katakanlah Kota Medan, ya, apa visi dari Kota Medan? Misalnya menjadi sebuah kota yang aman, nyaman, bersih, ya, umpamanya. Nah, jadi itu adalah visi Kota Medan, kemudian itu dibuatkan dalam misi, ya, nanti baru diambil langkah-langkah tertentu bagaimana itu bisa dilakukan. Ya. Itu yang di belief system. Oke. Sedangkan di boundary system, di sini katanya diatur secara formal, ketentuan-ketentuan, batasan-batasan, serta petunjuk-petunjuk, ya, termasuk juga sanksi, ya, kalau seandainya itu dilanggar. Nah, jadi kalau dalam belief system tadi dia hanya mengatur apa yang ingin dibuat, apa yang ingin dicapai secara keseluruhan. Kemudian agar itu tercapai, ya, dibuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya, dan seterusnya. Lalu apa hukuman yang diberikan kalau seandainya itu dilanggar, ya. Jadi katanya dengan boundary system itu akan membuat orang untuk secara kreatif, ya, secara kreatif tapi bebas dalam batasan-batasan tertentu. Karena di sana ada aturan-aturan, ya, code of business conduct dalam perusahaan, kemudian ada sistem perencanaan strategik, dan juga ada sistem pengelolaan aset dan sistem operasional. Jadi di situ katanya di dalam boundary system itu berisi ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan dalam perusahaan tentang apa yang not going to do, yang tak boleh dilakukan. Jadi ini jangan ya. Terlambat hadir jangan, ya kan? Pakaian sembarangan pergi kerja jangan. Itu yang mungkin mereka atur di sana. Sehingga akan menjadi ketentuan-ketentuan yang membuat keseluruhan perusahaan itu menjadi nyaman. Strategic boundary ini katanya itu bersifat strategik, artinya bersifat jangka panjang, ya. Sedangkan business conduct boundary itu menentukan perilaku dari para internal yang ada dalam perusahaan. Oke. Kemudian yang diagnostik control system itu adalah standar yang dipakai untuk pengukur kinerja. Fokusnya katanya adalah kepada feedback control. Feedback control, jadi berarti kita melakukan kontrol untuk memperbaiki ke depan. Ya. Kinerja diukur berdasarkan target atau standar yang ditetapkan, dan tindakan-tindakan manajemen terhadap penyimpangan. Ya. Kemudian standar-standar yang ada itu meliputi katanya profit plan and budget, ya, perencanaan laba dan anggaran dalam perusahaan, ya. Kemudian smart goal setting system, sistem penentuan tujuan, kemudian sistem monitoring project, dan juga strategic planning. Tujuannya katanya bagaimana agar sumber-sumber itu teralokasi secara efektif. Ya. Jadi sumber-sumber teralokasi secara efektif dan tujuan-tujuan bisa ditentukan. Itu juga katanya
itu berarti bahwasanya kinerja diatur sedemikian rupa ya sesuai dengan ketentuan yang formal ya oleh oleh direksi, juga oleh departemen, dan juga disepakati dalam pertemuan-pertemuan tim ya yang dibuat secara reguler ya. Dalam diagnostik sistem ini mereka akan membuat pertemuan-pertemuan tertentu ya. Bagaimana melaksanakannya? Katanya pertama ditentukan dulu standarnya, baru kemudian diukur hasilnya, lalu dihubungkan dengan insentif ya agar tujuan itu bisa tercapai. Jadi standar ditetapkan, lalu hasil diukur, itu dibandingkan antara apa yang dicapai dengan yang ditetapkan dengan standar, lalu siapa yang melebihi, siapa yang mampu menghasilkan kinerja terbaik, maka akan dikaitkan dengan insentifnya. Kemudian interaktif control system, ini katanya suatu sistem di mana keahlian-keahlian daripada para pelaksana perusahaan itu ditingkatkan dan diperbaiki ya. Tujuannya katanya fokus kepada perhatian organisasi kepada hal-hal yang tidak pasti, uncertainties. Jadi hal-hal yang tidak pasti itu harus diantisipasi. Kemudian untuk mendorong ya diambilnya inisiatif-inisiatif tertentu guna mengatasi hal-hal yang menyimpang ya. Lalu meyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan perubahan-perubahan dari kebutuhan konsumen. Bagaimana melakukannya? Katanya itu dengan memastikan informasi yang terkait dengan perubahan teknologi, terkait dengan kebutuhan pelanggan, terkait dengan strategi dengan pemasok, ya, kemudian strategi dengan para pesaing, ya, juga katanya tim ahli yang cocok untuk bisa secara proaktif berhubungan dengan proses strategi. Ya. Yang kedua katanya untuk meyakinkan bahwasanya strategi yang dipilih masih cocok dengan realitas bisnis dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Jadi interaktif ini itu artinya kalau ada terjadi penyimpangan tadi yang ditemukan dalam diagnostik control system, itu akan dicoba dibahas, ya, dibicarakan dalam dengan seluruh komponen yang ada dalam perusahaan. Jadi situ kelihatannya ini ada ya, much of them achieve katanya. Jadi katanya banyak yang hal-hal yang tidak pasti, yang menyimpang itu katanya banyak yang dicapai dengan pertemuan ini. A cup of coffee through interaction during team discussion. Jadi mereka melakukan diskusi secara terbuka. Ya mungkin dibuat pertemuan-pertemuan rutin, mungkin seminggu sekali, apa yang disebut dengan yang sering kita dengar coffee morning atau tea morning. Ya di situ mereka coba bicarakan apa-apa yang tidak bisa mereka selesaikan dalam proses yang normal. Nah, di situ mereka coba cari jalan keluar sehingga akhirnya persoalan-persoalan itu bisa selesai. Ya, karena di sini ada katanya questioning teknik and on customer. Jadi pelanggan-pelanggan juga mereka bisa buat pertemuan, begitu juga dengan supplier dan karyawan. Ya. Ini kaitannya level of control tadi. Ya. Oke, nanti ini bisa dibaca lebih lanjut ya. Belief system itu terkait tujuannya untuk apa, yang akan dikomunikasikan apa, lalu dia berperan sebagai kontrol strategi sebagai apa ya. Oke. Kemudian human behavior, perilaku manusia, kemudian apa penghambat-penghambat dari organisasi, dan dikaitkan dengan level of control ya. Jadi di sini misalnya kebutuhan organisasi itu adalah berkontribusi
apa yang menghalangi orang untuk bisa berkontribusi? Karena dia tidak yakin, tidak tahu, tidak pasti apa yang menjadi tujuan. Supaya bisa diselesaikan persoalannya ini, ya, maka diberikanlah komunikasi, dikomunikasikanlah berupa misi ataupun nilai-nilai dasar, ya. Dan ini tentu pada tingkat kontrolnya tadi kita sebut sebagai belief system, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau terkait dengan siklus kehidupan bisnis, kita bisa lihat, ya, boundary system, ya, boundary system dan belief system itu beroperasi. Kita mulai dari bawah, ya. Internal control itu dimulai dari perusahaan itu dibentuk, kemudian mengalami pertumbuhan dan mapan, ya. Profit plan and diagnostic control system juga dimulai dari situ, ya, tapi dia tidak sejak awal sekali. Kemudian business contract boundaries tadi itu juga dimulai dari start awal, ya. Tapi belief system itu baru dimunculkan sesudah perusahaan berada pada tahap pertumbuhan, yaitu pada saat, ya, perusahaan berfokus kepada pasar, ya. Begitu juga dengan strategic boundaries. Nah, ini berlaku sampai akhir, ya, sampai akhir. Oke, sedangkan interaktif itu juga sedikit, dia akan dimulai setelah adanya strategic boundaries, belief dan strategic boundaries. Nah, ini kalau kita coba gambarkan secara keseluruhan, ini bisa dilihat dalam bagan seperti ini. Ya, kita bisa lihat di sini, ini strategi yang diinginkan, lalu diproses, ada targetnya, lalu ada outputnya, kita bandingkan antara target dengan output, kita dapatkan apa yang terrealisasi, lalu tentu dari yang diinginkan tadi ada yang tidak terrealisasi, unrealized, ya. Kemudian ada strategi-strategi yang perlu dilakukan kemudian. Nah, ini yang yang strategi bisnis yang dapat terrealisasi, tetapi ada yang tidak pasti, uncertainty. Ini yang harus diproses lewat interactive control system, yaitu dengan berdiskusi dan dialog, ya. Dengan diskusi dan dialog kemungkinan akan bisa terselesaikan sehingga akhirnya yang unrealized tadi bisa menjadi realized strategies. Nah, apa peran daripada akuntansi manajemen? Tadi sudah kita sebut bahwasanya kontrol itu ada, pengendalian itu ada proses memonitor, mengukur, dan mengevaluasi serta mengkoreksi hasil-hasil yang dicapai guna meyakinkan apakah tujuan yang direncanakan perusahaan sudah tercapai atau belum, ya. Nah, akuntansi manajemen itu berperan dalam fungsi kontrol itu untuk menghasilkan laporan-laporan kinerja, ya, laporan-laporan pengendalian yang akan menunjukkan penyimpangan-penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang sebenarnya. Jadi kalau begitu, dia akan berperan untuk membantu manajemen dalam melakukan pengendalian, ya. Laporan-laporan kinerja dan juga laporan kontrol yang dipakai itu mengikuti prinsip management by exception. Masih ingat itu? MBE, management by exception. Manajemen by exception itu artinya laporan kinerja dan juga laporan pengendalian itu hanya difokuskan untuk menampilkan hal-hal yang menyimpang saja, except manajemen by exception. Jadi dia hanya berfokus pada yang menyimpang. Kalau yang tidak menyimpang tidak usah dilaporkannya, kira-kira begitu. Kemudian perbedaan-perbedaan yang
signifikan di antara yang dianggarkan dengan yang aktual, ya, maka manajer biasanya akan menginvestigasi untuk menentukan di mana kesalahannya dan bagaimana kemungkinannya, dan juga unit atau bawahan mana yang membutuhkan pertolongan untuk memperbaikinya itu. Ya. Oke. Proses kontrol ada menjaga aktivitas tetap berada pada jalurnya, menentukan apakah tujuan tercapai, ya, memutuskan apakah diperlukan perubahan-perubahan sehingga dia akan kembali kepada jalur yang sebenarnya, ya. Kemudian mungkin dibutuhkan sistem evaluasi yang bersifat informal dan formal, ya. Kemudian pemberian tugas kepada karyawan, kemudian penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi bersifat rutin, kemudian menyelesaikan konflik, efektif komunikasi yang efektif, lalu feedback dalam bentuk laporan kinerja yang dibandingkan dengan hasil yang sebenarnya, ya, dengan anggaran, sehingga akan bisa dilakukan, dan itulah yang merupakan katanya komponen-komponen penting dari fungsi pengendalian. Demikianlah materi kita pada hari ini. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, boleh ditanyakan dan pertanyaan dapat diajukan secara tertulis. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.